Halo? Halo. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalian terlalu gak ada maknanya. Haleluya biasa aja. Jadi gini, saya ulang kembali waktu saya sampaikan firman Tuhan kepada anak muda. Dan saya ini memang dulu sangat benci sekali benar-benar. Ya mohon maaf kepada Tuhan, memang saya waktu itu saya nggak suka namanya haleluya. Ya, saudara, haleluya itu sangat berarti bagi saya saat ini. Ketika saya mengatakan haleluya itu artinya dalam hati saya, terima kasih sebesar-besarnya bagi Tuhan. Maka oleh karena itu saya mengajarkan kita ketika kita mengatakan haleluya, mari kita berkata begini saudara, saya ajarkan ketika tarik nafas dulu baru kita bilang haleluya. Saya coba saudara, haleluya. Mari kita ulang dan ikuti apa yang saya katakan. Ketika saya bilang puji Tuhan, terus saudara bilang haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baru terasa haleluyanya saudara. Ya, saya bercerita sedikit tentang haleluya ini. Ketika saya di Medan, saya merantau dan keadaan saya kacau balau. Lalu haleluya ini saya jadikan guyong. Nah, ketika saya ke gereja, ini kebetulan karena istri saya juga nggak ada di sini. Nah, ketika saya ke gereja, saya katakan kepada seorang perempuan, cewek, saya salamin dia karena dia cantik. Akhirnya saya salamin dia, saya katakan karena di GKI waktu itu adalah di GKI sama Hudi di Medan. Nah, saya samperin dia, saya bilang, haleluya saudaraku. Lalu dia salamin saya karena harus, kalau di gereja itu harus salam-salaman. Jadi saya katakan haleluya. Apa jadinya saudara? Dia ikut sama saya. Akhirnya kami pacaran. Hanya gara-gara haleluya. Padahal saya nggak suka haleluya. Hanya guyong saya bilang. Nah itu haleluya itu sangat luar biasa ketika kita benar-benar mengatakan, apalagi Tuhan sama Tuhan, haleluya. Ya saudara, ketika susah katakan haleluya. Jangan ketika senang katakan tidak, haleluya. Ketika senang, tidak senang katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius 18 ayatnya yang ke-21. Mari buka Alkitabnya. Siapa yang belum punya Alkitab atau yang punya Alkitab juga boleh. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai ke-35. Ini kita harus baca banyak ini saudara. Jadi biar kita mengerti. Mari kita membaca dalam kitab bersahut-sahutan. Pertama saya membaca di 21 dan seterusnya saudara. Kita bergantian. Kita mulai saudara. Perumpamaan tentang pengampunan. 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengatakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar padamu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bersama-sama, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, ini adalah judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Lalu kita kasih judulnya adalah mengampuni dan diampuni. Saudara, ketika saya belajar membaca firman ini, bahwa saya teringat tentang kehidupan ini. Saya memikirkan bahwa hidup ini adalah seperti sebuah tempat yang semuanya harus menerima, yang semuanya harus diisi dengan berbagai apa jenis masuk dan menjadi tempat tentang kehidupan. Maksud saya, saudara, hidup ini tidak terlepas dari segala macam jenis apa yang terjadi dalam hidup. Semuanya akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya mengatakan ini bahwa ini adalah suatu perumpamaan yang disampaikan Yesus, yang ketika muridnya bertanya berapa kali saya mengampuni, apakah 7 kali? Lalu Yesus mengatakan 70 kali 7 lagi. Saya merenungkan firman ini, saudara, apakah saya pernah juga mengampuni orang lain? Jangankan 7 kali. Apakah 1 kali, apakah saya sudah mengampuni? Saya tadi mengatakan bahwa hidup kita adalah sesuatu tempat yang harus diisi dan tidak boleh terhindar dari akan hal-hal itu. Ada banyak orang yang kecewa dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kekecewaan, sakit hati. Kenapa sakit hati? Kenapa kecewa? Sesungguhnya kekecewaan dan sakit hati itu tidak apa-apanya sesungguhnya ketika kita menyadari akan firman ini. Ada banyak orang yang berkata, saya tidak bisa mengampuni sesamaku karena kenapa? Terlalu berat. Dia telah mengecewakanku. Dia mengkhianatiku. Dia berbuah serong di hadapanku. Itu adalah kadang kalau yang pacaran suka begitu, suka dan tidak mampu untuk memaafkan. Ketidakmampuan untuk mengampuni adalah suatu racun yang sangat menghancurkan kehidupan manusia. Ketika kita tidak mampu melepaskan kesalahan orang lain dalam hidup kita, dan itu adalah bisa membunuh kita. Semakin kita tidak mampu dan tidak bisa mengampuni orang lain yang menyakitkan kita, yang membuat kita kecewa, maka semakin hancur hidup kita. Ada sebuah perkataan, semakin kita tidak bisa melepaskan kesalahan orang lain, maka sama dengan halnya kita membangun tembok untuk mengurung dan memenjarakan diri kita akan hal-hal perbuatan kita. Karena tahu nggak saudara, di mana tidak ada permasalahan dalam hidup, di mana tidak ada yang menyakitkan hati kita, di manakah tidak ada yang mengecewakan hidup kita, hati kita terus kalau kita tidak mampu, maka kehancuran akan datang.
Apa yang telah menjadi pertama sekali kehidupan manusia di dunia ini adalah pertama ketika mereka tidak mengampuni. Sehingga dari kemampuan ketidakmampuan untuk mengampuni enggak berantai menjadi sebuah dosa. Itulah kejatuhan kita sebenarnya orang-orang pada awalnya, kejatuhan manusia karena mereka tidak bisa mengampuni. Habel dibunuh oleh Kain karena kenapa? Kecewa. Kain kecewa. Walaupun dia kecewa sama ayahnya, tetapi karena kecewa itu dia tidak bisa mengampuni ayahnya, lalu dia membunuh Habel. Ini berujung pada pembunuhan dan dosa yang begitu banyak. Oleh sebab itu saudara, kenapa harus kita bisa mengampuni? Karena Yesus sudah bilang, karena hidup manusia adalah anugerah Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan yang telah kita buat, tetapi oleh karena anugerah Allah. Yesus mengatakan itu karena kita adalah umat percaya, orang Kristiani adalah orang percaya. Karena percaya maka selamat. Jadi tidak ada hal-hal yang kita bilang tidak bisa aku mengampuni engkau. Tidak ada kata itu. Orang Kristen karena ada saat ini karena diampuni. Dikatakan di sini, ini adalah suatu perumpamaan. Saya sudah melepaskan engkau dari dan melepaskan segalanya bagimu. Saya hapus semuanya utangmu, tetapi bagimu kok orang lain kamu tuh tidak mengampuni. Sama hidup kita sebagai orang Kristen, bukan karena kekuatan, tetapi Tuhan telah melunaskan, Tuhan telah menebus apa yang telah Dia buat, penebusannya. Oleh sebab itu, karena kita adalah ditebus, maka kita juga harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan mau, karena kita telah melunas, karena kita diambil dilunaskan, lalu kita juga melunaskan kepada orang lain. Karena kita adalah hidup oleh pengampunan, maka kita mengampuni orang lain. Tidak lain daripada itu. Maka pengampunan ini adalah nilai tertinggi dari spiritual. Ini kemarin saya baca buku bahwa itu nilai pengampunan adalah dalam keagamaan adalah nilai yang paling tertinggi. Ketika kita mampu mengampuni orang lain, maka kehidupan kita akan menjadi senang. Dan tidak ada yang mau, saudara, ketika dia disakiti. Tidak ada yang mau ketika dia dikecewakan. Tidak ada. Tapi apakah kita bisa menghindar dari segala itu? Jika bisa menghindar, hanya orang yang sudah menutup mata dan tidur santai. Artinya meninggal dunia. Udah tidak ada lagi. Tetapi kekecewaan ada, sakit hati ada, pasti. Anak menyakitkan hati orang tua, suami menyakitkan hati istri, istri juga demikian. Dan saling, karena inilah yang saya bilang, hidup ini adalah sebuah tempat yang tidak bisa dihindarkan oleh sesuatu. Ini sebuah tempat harus kita tampung. Lalu bagaimana respon hidup kita untuk menerima segala sesuatu? Ketika kita tidak mau, aku nggak mau, kita lari. Banyak orang yang ketika disakiti hatinya, akhirnya apa? Stres, depresi. Ada banyak orang disakiti hati adalah menjauh dari pertemuan-pertemuan teman-teman, pertemuan ibadah. Dia kemarin telah mengecewakan saya. Dia kemarin menyakitkan hati saya. Apa efeknya, saudara? Tidak mau ke gereja, aku tidak mau melihat mukanya lagi orang itu. Mendingan saya diam di rumah. Inilah yang saya bilang, semakin tidak mampu untuk mengampuni, maka itulah tandanya semakin banyak kita akan membangun tembok untuk mengurung diri kita, memenjarakan diri kita untuk bebas. Ketidakbebasan berasal dari mana? Karena ketidakmampuan untuk mengampuni. Saya selagi sekolah pengampunan, saudara, belajar dan terus, ini bukan kuliah lagi, di atas kuliah saya terus mau mengampuni, belajar.
Kalau tidak, hancur. Apa yang bisa saya bisa? Karena ini, karena saya hidup karena ampunan daripada Yesus, maka saya juga harus mengampuni. Terkadang kita tidak mau apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita dikecewakan oleh orang lain, ketika kita disakiti oleh orang lain. Tidak ada. Tapi ada satu perkataan. Ini adalah, terkadang saya berpikir ini adalah guyon apa. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus mencintai neraka. Lucu ya saudara. Bagaimana kita mencintai neraka? Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Oh, saya tidak mau begitu. Oh, saya tidak mau begitu. Saya tidak mau terjadi dalam hidup saya. Soaya luna isi sahur di some owi. Bagaimana kita soaya bisa fangar manu tutu manu mangar manu. Hana. Kenapa? Kenapa mengeluh terus keadaan? Ya Tuhan, kok bisa begini? Akhirnya hidupnya begitu. Dia tidak mau apa yang ada dia diterima. Dia tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bilang, apa saudara? Ini tidak baik. Yang terjadi dalam hidupnya apa? Inilah saya bilang tadi. Kalau kamu mau masuk neraka, izinkan dirimu mau surga, Kalau kamu mau masuk surga, izinkan dirimu mencintai neraka. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang enak menurut kita, tapi hanya ada enak ketika kita bisa mengampuni. Bahagia enggak? Masuk enggak kita dalam surga ketika kita mengampuni? Ada banyak orang, saya dulu ini orang pendendam. Ketika kita dikecewakan orang lain, lalu awas, besok saya cari cara untuk kamu. Ketika tidak terjadi, lalu dalam hidup saya, apa ya yang harus saya perbuat? Malam pun tidak bisa tidur, saudara. Aduh, gimana caranya? Teringat terus apa yang dibuat sama saya. Bukankah saya ini si iblis? Bukankah kamu itu mampu melakukan sesuatu yang terhebat? Kamu sekali lah begini aja pukulan juga pastilah. Kamu itu kayak panci sekarang, dia bilang. Itu terkadang begitu. Berkecamuk dalam kehidupan kita. Oh, kamu bisa lakukan. Tapi tidak, saudara. Itu yang seakan kita tidak bisa mampu untuk hidup. Bagaimana kita bisa masuk dalam surga sementara tidur aja kita nggak bisa? Apa yang menjadi kemampuan itu? Lepaskan segala keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Kesombongan, keangkuhan, merasa hebat sekali, merasa jago, merasa pintar. Lepaskan itu, saudara. Kalau kita ada itu, ketika ada orang yang lebih daripada kita, ini sebenarnya tidak sengaja orang itu menyakitkan hati kita, tetapi karena kita meresponi segala sesuatu. Masa kalah? Ya itu kan biasa aja. Aku lebih ganteng daripada dia. Berpikir begitu, saudara. Masa sih begitu? Cantik? Enggak lah. Gua lebih cantik daripada dia. Berpikir terus yang hal kanan. Sebenarnya dia tidak melakukan dan tidak bermaksud menyakitkan hati, tetapi kitalah yang menyakitkan hati kita. Oleh sebab itu, ampuni diri sendiri. Itu artinya belajar mengampuni diri sendiri. Lepaskan ego, lepaskan yang namanya kesombongan dan keangkuhan itu, saudara. Baru bisa melepaskan pengampunan. Contoh Yesus. Karena Yesus, karena pengampunan, maka kita boleh ada hari ini saat ini. Kalau mungkin saudara tidak percaya kepada Yesus akan pengampunan, sesungguhnya kita pun tidak ada di sini. Oleh sebab itu, teruslah belajar kita mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Karena kita adalah berasal dari pengampunan. Kalau kita tidak diampuni, saya percaya kita di luar sana. Kalau nggak di terminal, kita di terminal entah cari apa, ngapain buang-buang waktu.
Jam 2 harusnya udah tidur, ngantuk bobo. Ini makanan siang, wah udah tidur ini pasti kalau yang biasa tidur siang. Wah. Tapi kenapa datang ke sini? Ini karena saudara telah diampuni. Oleh karena saudara diampuni dan saya diampuni, maka pekerjaan kita adalah mengampuni. Apapun yang dibuat, Yesus luar biasa. Kalau kamu disakiti, kamu dihina, ya, kalau kamu dilempar batu, lempar lagi dia dengan roti. Luar biasa, saudara. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Apakah mampu? Orang bilang tidak ada yang mampu di dunia ini, hanya Yesus yang mampu. Lalu kenapa kamu datang ke gereja hari ini? Pertanyaannya begini. Terkadang kita ini tidak tahu apa yang kita harus perbuat hari-hari hidup kita. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita tidak tahu diri? Hidup kita ada di saat ini karena ada pengampunan daripada Tuhan. Kalau tidak, sesungguhnya tidak ada, saudara. Oleh sebab itu, karena saudara diampuni, maka ampuni semua orang. Ampuni segala situasi yang ada. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Sama dengan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Udah dilunaskan hutangnya, malah sama orang lain dia nggak melunasi. Lalu apa? Kita takut diserahkan kepada algojo. Lalu kita harus membayar hutang kita seberat-beratnya. Sanggup nggak, saudara? Saya rasa tidak sanggup. Perbuatan dosa yang kita perbuat, kita tidak mampu untuk melakukan dan melakukan sesuatu. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, kita diampuni dan kita hidup. Inilah sesungguhnya kasih Kristus dan harus berbuah dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, harus tahu diri. Ketika kita tidak mampu dan tidak bisa mengampuni diri, periksa apa yang telah ada dalam hidup. Karena pengampunan itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Hidup baru itu adalah sifat-sifat yang harus ada. Tapi kalau tidak mampu mengampuni, harus berpikir datang kembali kepada Kristus. Tidak ada yang mampu memang, terkadang sukar sekali, berat. Apalagi bukan masalah kita, lalu dibuat seperti itu. Kita sudah baik-baik melakukan sesuatu, kita mulai baik, bahkan kita berprestasi dalam suatu hal pekerjaan, tapi ada orang yang tidak mau. Lalu apa yang diperbuat dalam hidup kita? Dia mengganggu hidup kita, memberikan cara dan melakukan sesuatu. Mampu gak kita lakukan mengampuni? Kita lagi makan saja, orang lagi memaki-maki kita. Mampu gak kita mengampuni? Bagaimana cara mengampuni? Hanya ketika kita ada di dalam Kristus. Hidup yang penuh bangga diri kepada Kristus. Yesus telah menjadi contoh mengampuni apapun. Yesus mati, Yesus menderita, Yesus dihina. Lalu dia bisa mampu gak? Mampu. Bahkan terakhir di Golgota habis. Begitu sakitnya, lalu dia bilang apa ya, saudara? Dia bilang apa? Ketika teman-teman atau yang datang ketika dia ditangkap waktu itu. Ini dulu pernah saya tulis dalam WA saya. Sudahlah itu. Kita terlalu menilai dan tidak terlalu menaruh dalam hati kita hal-hal yang terkecil dan tidak ada gunanya. Perkataan orang kita masukin, taruh dalam hati. Sikap orang kita lihat, masukin dalam hati. Yesus bilang, sudahlah. Sudahlah. Itu yang akhirnya, saudara. Nggak usah hitung-hitung berapa kerugiannya kamu.
Nggak usah kita hitung-hitung berapa capeknya hidup kita. Kita adalah sebagai bapak kepada anak-anak, sebagai ayah dalam keluarga yang terus mengampuni anak-anak, belajar menjadi dewasa, yang menjadi orang tua, yang terus bisa mengampuni karena Tuhan telah duluan mengampuni. Ada suatu contoh, jadilah jempol. Kenapa suka orang bilang jempol? Oh, jempol. Tapi seringkali dia nggak tahu artinya jempol. Oh, mantap, nggak ada tahunya. Kenapa? Padahal dia pendek loh. Ya, jadi bangga juga kalau orang pendek itu sebenarnya bagus, saudara. Ya, jangan terlalu terhina sekali, jangan jadi pengampun ya. Ya, itu bagus. Ini jari 5. Yang lebih pendek di mana? Di antara itu dan lebih rendah. Jempol. Tapi kenapa orang bilang begini? Jempol, hore, mantap. Ya, tidak ada yang tahu. Saya bilang begini. Dia itulah ibu jari. Sekalipun dia ibu jari, dia tetap di bawah. Tetapi dia mampu menyentuh dari sebuah gampang. 1, 2, 3, 4. Dia bisa mampu nunduk. Yang ini bisa nggak? Bisa, tapi susah. Yang ini bisa nggak? Coba sudah. Tidak bisa. Ada yang bisa. Ini bisa. Begini. Yang ini kita jempol kita gini. Mampu semua. Dia mampu. Coba yang ini. Yang ini. Mampu tapi susah. Yang ini mampu juga tapi susah. Dia berpikir kalau susah itu ngapain pusing-pusing. Nah, ngapain juga pusing-pusing saya mengampuni dia. Dia itu begitu. Tapi tidak, Yesus mengampuni. Tidak ada yang susah bagi Yesus. Sama dengan kita, karena Yesus mengampuni dan ampuni. Ini ibu jari bisa mampu melakukan sesuatu. Dia adalah ibu dari segala sesuatu. Ketika kamu mau menjadi jempol dan sayang, kita harus begini tunduk. Buang ego, buang kesombongan. Buang segala sesuatu yang tidak berarti. Itulah yang mampu. Jadi kesombongan memang tidak bisa mengampuni. Keangkuhan dan keegoisan tidak bisa. Kenapa? Karena ada ganjal. Tapi kita harus mampu membuang keegoisan dan kesombongan kita, karena hidup kita ini bukan siapa-siapa. Kalau saya tidak mampu melakukan sesuatu, ini bukan saya. Lah ngapain saudara? Seharusnya kita ini nggak ada apa-apanya kalau tidak oleh karena pengampunan daripada Kristus. Oleh sebab itu ampunilah setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menjadi apapun yang dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengampuni. Ampuni karena kita menerima pengampunan, maka kita juga memberi pengampunan. Kalau hidup ini adalah menerima pengampunan, maka hidup ini juga memberikan pengampunan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.